Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara, edisi hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-19. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 14, ayat 22 sampai 33. Apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam antifon pembuka dikatakan oleh pemazmur, "Ingatlah akan perjanjian-Mu ya Tuhan, dan janganlah Engkau lupakan umat-Mu yang tertindas. Bangkitlah ya Tuhan, belalah perkara-Mu, janganlah Engkau lupakan seruan orang yang mencari Engkau." Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita buka sabda Tuhan supaya kita bersama-sama mendapatkan inspirasi dari sabda Tuhan ini untuk perjalanan iman kita bersama keluarga kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan oleh sabda Tuhan hari ini dari bacaan Injil menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Kita lihat bagaimana ketika para murid ada dalam kesulitan dan Tuhan Yesus selalu turun tangan membantu para murid. Kali ini ada kisah mengenai Yesus yang turun tangan ketika para murid mengalami ketakutan karena mereka ada di dalam perahu yang diterjang oleh badai tofan. Dari kisah ini yang menarik adalah bukan mujizatnya, melainkan pada situasi para murid itu. Ketika mereka mengalami badai, para murid diombang-ambingkan oleh rasa kebimbangan dan ketidakpercayaan. Sehingga situasi ini membuat para murid sungguh merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Para murid tidak percaya. Maka, meskipun Yesus membantu para murid itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, tapi para murid justru terkejut dan mereka berseru, "Itu hantu!" Mereka berteriak-teriak ketakutan. Tapi Yesus menyapa mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini Yesus sungguh tahu apa yang dibutuhkan oleh para murid. Maka ia datang ketika para murid mengalami situasi yang diombang-ambingkan oleh badai di tengah lautan. Meskipun para muridnya belum sepenuhnya percaya. Tapi Petrus yang menyadari akan situasi ini mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah ini juga pasti kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan, perahu rumah tangga kita diombang-ambingkan badai kehidupan, pasti ada juga rasa ketidakpercayaan kita. Apakah Tuhan menolong? Tuhan membantu keluargaku? Dan bahkan kita bertanya-tanya, Tuhan Engkau ada di mana? Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan yang mengisahkan para murid yang diombang-ambingkan gelombang, mengajak kita untuk berpedoman apa yang dikatakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda kata Yesus ini harus menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena apa? Badai kehidupan
tofan kehidupan pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Namun ketika kita berpegang pada sabda Tuhan, apa yang menjadi kata-kata Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut. Dan kita pasti percaya, yakin Tuhan akan membimbing kita, akan menuntun kita, dan turun tangan atas segala masalah-masalah yang kita hadapi. Maka jangan takut. Kalau kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita serahkan semua rasa resah, gelisah, ketakutan, kebimbangan yang ada dalam diri kita, keluarga-keluarga kita. Biarlah Tuhan yang menuntun, yang membimbing kita. Sehingga kita bisa diselamatkan dari badai kehidupan kita. Misalnya, entah kesulitan dalam hal ekonomi, relasi suami istri, ataupun kesulitan-kesulitan yang lain yang kadang membuat kita lalu malah jauh dari Tuhan. Hari ini kita diajak untuk menyerahkan semuanya itu. Mari kita bawa segala persoalan-persoalan yang ada dalam diri kita ini di hadapan Tuhan. Biar Tuhan turun tangan membantu kita. Ini aku, jangan takut. Mari kita berpegangan pada tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita sehingga kita tetap dalam bimbingan dan satu kapal dengan Tuhan. Demikianlah saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasiku di antara edisi hari Minggu Pekan Biasa ke-19. Semoga sabda Tuhan hari ini memberi kekuatan, memberi inspirasi dalam hidup kita. Kita diajak untuk selalu percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Meskipun kita ada di dalam badai kehidupan kita, kapal rumah tangga kita diterjang badai, yakinlah dan percayalah, Tuhan ada di dalam kapal kita itu. Maka mari kita bersama Tuhan datang kepadanya dan membuka hati kepadanya, supaya kita dibantu, ditolong oleh Tuhan. Bersama Tuhan kita akan selamat. Sampai jumpa inspirasiku di antara. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati.